Inilah masalah terbesar manusia. Oke, Bapak Ibu, ada 4 akibat dosa. Satu, dosa menodai hati kita. Artinya apa? Hati kita selalu dikotori, diisi, dikuasai oleh yang namanya DOS. Artinya ada puluh sama dosa. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa itu? Dari dalam, dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat, perjadulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini subur di dalam hati kita. Waktu kita belum bertobat pada Yesus. Walaupun kita sedang penyembahan, walaupun kita sedang bertobat, tapi di hati kita justru ini yang subur, Bapak Ibu. Khotbah penyembahan kita itu nonsen, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, karena hati kita tidak beres juga di hadapan Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dosa itu tidak hanya menyangkut tindakan real, tapi dosa itu juga sudah masuk dalam ranah. Waktu di hati kita subur hal-hal yang negatif. Walaupun kita tidak lakukan, tapi selalu muncul kita pelihara hal negatif ini di hati kita. Di situ pun kita berdosa. Maka untuk itulah Nabi Yesaya berkata, bangsa ini berteriak-teriak, memuji-muji aku, memanggil-manggil namaku, menjadi WL, apalagi sinias, pengkhotbah, ego dan suara. Tetapi saya katakan, tapi sayang, hatimu busuk. Artinya, hati mereka tidak serta-merta isinya seperti pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Karena yang ada di hati mereka adalah iri hati, sombongan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan kebebalan. Maka untuk itulah Amsal mengatakan jagalah hati, jaga pikiran. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu pasti produk dari isi hati kita. Maka hati-hati Bapak Ibu. Sepanjang apapun doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sehebat apapun khotbah yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi kalau hati kita masih busuk, semuanya itu sia-sia. Maka untuk itu kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam doa awal sebelum kita mulai kuliah selalu saya minta sama Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan hati pikiran kami semuanya. Dengan darahmu yang apa motif apa tujuan doa itu? Supaya hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk seperti ini. Sehingga Tuhan dan Roh Kudus berkenan tinggal diam, memimpin, mengarahkan, menolong kita memahami firman Tuhan ini dengan benar, tapi juga mempraktekannya. Ini akibat dosa yang pertama. Akibat dosa yang kedua, ini perbuatan kita. Apa artinya? Dosa itu menjajah, memperalat kita setiap waktu, setiap saat. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, setiap orang yang berbuat dosa, dia sedang diperbudak, diperalat, dijajah, dikuasai, dikendalikan, bahkan dijadikan menjadi kaki tangannya si iblis dan dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami. Dan ingat jangan lupa bahwa dosa di sini bukan hanya menyangkut yang sudah kita lakukan, tapi tadi sudah kita bahas, dosa di hati, dosa di pikiran. Kan nggak bisa kelihatan orang lain kan itu. Tapi Tuhan Maha melihat Bapak Ibu. Itu juga kita harus jaga hati kita. Kalau masih kita hidup dalam dosa, maka kita dijajah dan dikuasai dari orang tersebut. Maka untuk itu Bapak Ibu, dosa menyebabkan waktu kita diperbudak, oleh dosa itu, apa akibatnya? Kita menjadi ketagihan,
atau kecanduan untuk terus menerus menaruh hal negatif itu di hati, di pikiran, dan juga mempraktekkannya pada tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Isinya, muatannya, tidak lain tidak bukan hanya dosa. Kenapa orang bolak-balik masuk penjara? Karena waktu dia di penjara dia belum berjumpa dan bertobat pada Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Penambahan hukuman tidak otomatis menghentikan dia untuk tidak lagi berbuat dosa. Nggak bisa. Kecuali kalau orang itu bertobat. Maka pemenjaraan bukan untuk membuat orang bertobat. Hanya menghentikan sesaat. Waktu dia di penjara, dia untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Tetapi setelah keluar dari penjara, dia akan melakukan hal yang sama. Kecuali kalau orang itu bertobat pada Kristus. Maka ini dampak dosa Bapak Ibu yang kedua tadi. Memperbudak kita. Pikiran kita negatif. Tubuh kita pergunakan dengan hal-hal yang negatif. Emosi kita gak stabil, suka marah-marah. Kehendak atau keinginan kita selalu senangnya berbuat dosa. Bapak Ibu jangan lupa ya. Saya berharap tidak ada lagi di antara kita ini yang masih merokok loh. Saya juga nggak merokok loh Bapak Ibu. Ini harus saya tegaskan dari awal. Ya, saya harap di antara kita ini jangan lagi ada yang bersinggungan dengan miras loh. Saya juga tidak melakukan itu. Sebagai bukti bahwa kita ini sudah bertobat, tidak lagi dikuasai dosa. Kenapa orang sulit berhenti merokok, mengkonsumsi miras? Karena mereka masih